Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru saya di bidang maritim, guru-guru saya di bidang perkapalan, guru-guru saya di bidang pelayaran. Dan yang saya banggakan teman-teman para pemilik kapal, para operator kapal, para ABK, kapten, KKM, para DPA dan sorbis staff yang ada di kantor-kantor pelayaran, kemudian kawan-kawan marine inspector dan semua pihak-pihak yang terkait dengan perkapalan. Kali ini saya akan berbagi perihal apa itu yang disebut dengan ETPM. Emergency prosedur, emergency towing prosedur manual. Emergency towing prosedur manual ini adalah satu manual, satu buku yang diwajibkan ada di atas kapal yang berisi tata cara atau prosedur atau langkah-langkah yang tepat ya, dalam rangka menarik suatu kapal atau towing, istilahnya towing yang secara darurat atau emergency. Jadi dikenal dengan istilah emergency towing prosedur manual. Nah, banyak di antara kawan-kawan yang bertanya kepada kami, apakah emergency towing prosedur itu wajib? Ya, kalau sesuai dengan resolusi IMO, ya tepatnya resolusi yang diterbitkan oleh Maritime Safety Committee, MSC ya 256 kalau tidak salah, nomor 256 dalam pertemuan 84 ya, pertemuan ke-84. Di dalam pertemuan ke-84 negara-negara seluruh dunia hadir, 174 negara hadir yang waktu itu, dan mereka menyatakan secara aklamasi, secara bulat mengamandemen ya, melakukan perubahan terhadap suatu konvensi yang kita kenal dengan konvensi SOLAS ya, SOLAS 1974 itu yang sudah ada consolidatednya, rupanya diamandemen tepatnya tanggal 15 Mei atau 15 April ya, 16 Mei 2008 ya. Artinya sudah sekitar 14 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu SOLAS itu sudah diamandemen, dilakukan perubahan bahwa setiap kapal yang ukurannya LOA-nya 100 meter ke atas, length overall ya, 100 meter ke atas, maka hukumnya wajib untuk
menempatkan emergency towing prosedur manual di atas kapal. Jumlahnya 3 buku ya. Jumlahnya 3 buku harus ditempatkan di atas kapal. Implementasinya bagaimana? Implementasinya, setiap perusahaan pelayaran yang mempunyai kapal dengan LOA 100 meter ke atas wajib menyusun namanya ETPM ya, ETPM. Lalu bagaimana yang di bawah 100 LOA-nya? Di bawah 100 dapat dispensasi ya. Dispensasi. Cuman dispensasinya juga harus bikin, bukan dispensasinya tidak membuat ya. Nah, 3 buku tersebut harus ditempatkan. Satu adalah di anjungan ya, kalau kita punya kapal ada anjungannya. Pada saat diaudit maka harus ada 1 emergency towing prosedur manual yang sudah di-approve oleh government. Beberapa government menunjuk representatif atau on behalf of government bisa melakukan approval. Bisa juga oleh recognized organization atau RO ya, atau kelas ya, istilahnya kelas. Di Indonesia bisa Badan Klasifikasi Nasional atau lebih spesifik lagi yaitu Biro Klasifikasi Indonesia BKI. Bisa juga di-approve oleh klasifikasi anggota International Association of Classification Society. Kemudian yang kedua, buku kedua harus ditempati di namanya control room ya, control room. Yang kedua itu control room atau kantor yang terkait dengan muatan ya, control room atau ya. Jadi boleh ditempatkan di cargo office, boleh ditempatkan di engine control room. Nah itu banyak perdebatan, Pak kalau di engine control room nggak ada, bagaimana? Kalau ada di cargo office nggak masalah. Definisi cargo office itu apa? Ruangan yang dipakai untuk mengontrol kargo, itu namanya cargo office. Administrasi kargo, wah itu boleh ya kan. Kenapa kok atau control room? Kadang-kadang kapal tidak mempunyai cargo office ya, kadang-kadang tidak mempunyai cargo office. Begitu juga kapal ada yang tidak memiliki control room. Yang ketiga, buku yang ketiga itu ditempatkan di area forecaster, cargo space forecaster space. Tempatnya di depan. Itu ada satu area yang harus ditempatkan di situ. Makanya mulai sekarang kapal-kapal yang di atas 100 LOA itu ada ruangan yang digunakan untuk menempatkan emergency towing prosedur manual. Pertanyaan, lah kalau kapalnya di bawah 100 meter bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, ada namanya dispensasi. IMO memberikan dispensasi. Pasti kalau IMO memberikan dispensasi, negara juga akan memberikan dispensasi. Dispensasinya apa? Kalau yang di atas 100 meter 3 buku, maka yang di bawah 100 meter ada 2 buku. Emergency towing prosedur itu adalah manual yang merupakan bagian daripada Safety Management System Manual atau SMK manual. Jadi nanti kalau diaudit pasti yang namanya emergency towing prosedur manual itu adalah di situ ada bagian daripada emergency SMK manual. Setiap 2,5 tahun atau ya 2,5 tahun itu kapal diaudit oleh pihak eksternal ya, eksternal yaitu oleh government, dan dilakukan internal audit oleh DPA, oleh internal dari perusahaan. Jadi itu yang
diwajibkan. Jadi ada 2 jenis audit, yaitu internal audit, memeriksa apakah emergency towing prosedur ini dijalankan atau tidak. Yang kedua, dilakukan external audit oleh government. Jadi kembali sekali lagi, karena kapal-kapal di Indonesia banyak ya, populasinya lebih banyak yang di bawah 100 meter, maka kebanyakan kapal-kapal di Indonesia pasti mendapatkan dispensasi. Dan dispensasi seperti yang saya katakan tadi, ada hanya 2 buku, yang satu ditempatkan di Anjungan, dan yang satunya lagi ditempatkan di cargo office atau engine atau control room ya. Ada 2, jadi di atas sama di control room ya, atau atas Anjungan atau cargo office. Demikian kira-kira sharing singkat dari saya. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua selaku para praktisi maritim dan kawan-kawan yang tergabung dalam Shipping Business Association. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.